Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat berjaga-jaga. Kata-kata ini sebenarnya muncul dari sabda Tuhan yang sudah sangat kita kenal. Ketika Tuhan Yesus mengajak para rasul supaya berjaga-jaga. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, seperti dalam Injil Markus bab 14, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata-kata ini termasuk kata-kata favorit untuk ajakan bagi kita beradorasi selama 1 jam di hadapan Sakramen Maha Kudus. Tinggallah di sini artinya bersama Tuhan dan berjaga-jagalah. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kadang ada pandangan aneh yang pernah saya dengar di antara umat atau sebagian bahkan ada imam yang berkata, adorasi itu tidak perlu karena doa ini aneh. Ya mengapa kita harus berjaga atau menjagai Tuhan? Bukankah Tuhan yang menjaga kita? Lalu mengapa kita menjaga Tuhan dalam Sakramen Maha Kudus? Tuhan tidak perlu dijaga. Jelas bahwa kalau kita beradorasi, kita bukan untuk menjagai Tuhan atau melindungi Tuhan, sama sekali tidak. Karena memang Tuhanlah yang menjaga kita dan melindungi kita. Justru ketika kita itu berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus untuk berjaga-jaga, itu justru untuk membiarkan Tuhan itu menguasai diri kita, memimpin diri kita, istilahnya merajai hati dan budi pikiran kita, sehingga seperti kata Tuhan tadi, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan menghendaki agar Dia selalu bersama kita dan kita bersama Tuhan. Tinggal bersama Tuhan itu artinya kita berada dalam hadirat-Nya. Dan kalau kita bersama Tuhan, kita memiliki sumber kekuatan. Kita memiliki juga penyertaan-Nya. Dan sekaligus kita mengarahkan tujuan hidup kita. Coba perhatikan tadi kata-kata saya tadi. Kalau kita tinggal bersama Tuhan, itu sekaligus mencakup 3 segi. Kita menerima kekuatan Tuhan sebagai sumbernya, kita menerima penyertaan-Nya untuk hari ini, saat ini, dan sekaligus Tuhan menjadi tujuan kita, langkah kita. Dengan demikian berjaga-jaga bersama Tuhan bukan poinnya untuk kita menjagai Tuhan, tetapi supaya hidup kita itu berlandaskan, bersumberkan, dan hidup ini disertai serta mengarah tujuannya selalu hanya pada Tuhan. Kita bisa membayangkan seperti kalau kita dalam perjalanan entah ke kota mana atau juga ketika kita di dalam kota mau pergi. Kita tentu kalau kita sudah naik kendaraan dari garasi atau dari rumah kita mesti tahu kita mau kemana. Bayangkan kalau kita sudah menyiapkan motor atau mobil atau sepeda dan kita siap pergi, lalu tiba-tiba ditanya mau kemana? Tidak tahu ini mau kemana. Itu kan merepotkan sekali. Bisa tersesat kemana-mana nanti.
kita selalu hidup pula dalam setiap hari ini dalam perjalanan. Nah, dengan berjaga-jaga, ketika kita adorasi, kita berjaga-jaga, sebenarnya kita mau menyatakan diri, mengungkapkan iman, serta memastikan bahwa saya sumber kekuatannya dalam perjalanan ini adalah Tuhan. Dan saya akan berjalan dalam perjalanan nanti dengan Tuhan. Dan tujuanku pun adalah menuju Tuhan. Sehingga dengan demikian, berjaga-jaga itu bukan hanya soal agar kita itu waspada terhadap segala godaan, tetapi pertama-tama mau menjangkarkan diri seperti kalau sebuah kapal, atau mengakarkan diri seperti kalau itu pohon, agar kita tertambat, bersumber, berakar pada Tuhan, dan seluruh hidup kita ada dalam lingkungan Tuhan, dan tujuan hidup kita pun adalah Tuhan. Itulah makna pokok sebenarnya berjaga-jaga, agar hidup kita selalu ada dalam lingkungan Tuhan. Dan ini bukan kata-kata kosong, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, mengorbankan hidupnya dengan wafat di salib, dan dengan demikian dia memberi hidup ilahi kepada kita. Sehingga berjaga-jaga berarti setiap saat cuma kita ingin mengalami, menerima anugerah hidup ilahi itu yang menjadi sumber kita, penyertaan kita, dan tujuan kita. Maka adorasi itu sungguh indah. Mari kita lanjutkan adorasi kita dengan berjaga-jaga, karena kita selalu bersyukur Tuhan memberikan hidup ilahinya bagi perjalanan hidup kita. Persis, berjaga-jaga sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.